Jadi kemenangan di dalam kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas maut atau kematian. Sama dengan kepada Yesus hari ketiga, maut tidak berkuasa. Orang percaya kepada Tuhan juga maut tidak berkuasa. Kalaupun mereka masuk dalam kubur, itu namanya hanya beristirahat sementara sampai Tuhan nanti menjemputnya. Ini sudah orang beriman beda, hidupnya semua beda, dan juga yang menjadi motor hidupnya juga beda. Sampai di dalam menghadapi, kalau terjadi kematian itu bukan harus ditangisi secara menyesali. Kita tidak boleh menyesali rencana Tuhan. Kita tidak boleh menyesali perbuatan Tuhan. Kita tidak boleh menyesali pekerjaan Tuhan. Siapa kita? Tapi kita boleh berkata, kehendak Tuhanlah yang jadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita, dan saat ini sebagai minggu pertama dalam bulan April, tapi juga adalah di minggu pertama itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebaktian kita sebagai awal bulan, tapi juga kebaktian kita mengingat perkara yang sangat besar, itulah kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa dia perkara yang besar? Karena itu, saudaraku, adalah sebagai meterai daripada iman Kristiani. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaanmu atau kepercayaan kamu. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah meterai percaya kita, meterai iman kita. Meterai, saudaraku, itu mensahkan, dan itu sebagai yang tertinggi. Kalau ada surat keputusan tapi tidak ada cap atau tidak ada meterai, oh ini palsu, ini nggak sah, kata orang begitu, saudaraku. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah meterai, karena di dalamnya, saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan dalam kebangkitan Yesus itu. 3 hari yang lalu, Jumat Agung, kita sudah merayakan kembali, yaitu kematiannya, dan saat ini mengingat peristiwa yang kalau kita hitung-hitung 2026 dikurang 33 lah kira-kira, itu jadi berapa jadinya? 1900 berapa? Mana ini matematika? Jadi 2026 kurang 33 lah kita bikin. Dong, yang muda-muda masa aku yang ada. Ayo, berapa?
1993 ya. Ya udah. Nanti kalau salah perbaiki di rumah, karena itu kan bukan matematika. Itu dalam perhitungan kita. Itulah kita peringati saudara-saudara selama itulah ya hal yang sudah terjadi, dan yang sekarang kita sudah memperhatikan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi saudaraku, perjanjian baru yang diberitakan tentang Kristus sia-sia kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Perjanjian lama juga sebagai yang menubuatkan itu sia-sia kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Jadi artinya Alkitab itu sia-sia kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Dan iman kita juga sia-sia kalau tidak ada kebangkitan Yesus. Keagamaan ini juga akan menjadi keagamaan palsu yang dilakukan berkali-kali tapi tanpa sasaran. Tapi saudara-saudaraku, Kristus benar-benar sudah bangkit. Nah, jadi kita tidak sia-sia. Hanya hidup kita harus benar-benar sudah di dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Yesus Kristus itu kalau kita perhatikan, yang pertama dia adalah yang mengalahkan kematian. Ya. Jadi kalau orang mati tidak bisa bangkit kecuali nanti pada hari kebangkitan Tuhan yang membangkitkan. Tapi Yesus Kristus, walaupun dia berada di kuburan itu ada 3 hari, tapi kalau jamnya bukan 3 kali 24 jam, tidak. Kalau hari Jumat itu dari sore sampai pagi, kalau hari Sabtu itu 24 jam, kalau hari Minggu itu mungkin hanya sekitar berapa jam, karena pagi-pagi sekali itu adalah pada hari Minggu pertama itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, hanya saya beri jumlah yang sebenarnya. Tapi kalau hari Jumat itu ya boleh bilang hanya semalam itu aja. Hari Sabtu yang 1 hari 1 malam. Kalau hari Minggu ya paling cuma berapa jam. Karena pagi-pagi dia sudah bangkit. Harinya hari yang ketiga. Haleluya. Nah, semua kita harus sudah ya. Biar jangan kita diburu iblis. Jadi meterai kemenangan bagi kita. Benar-benar Yesus bangkit dari kematian, dari maut. Itu sebabnya bagi orang Kristen, kalau meninggal dunia itu hanya disebut beristirahat. Nah, rest in peace. Itu sebabnya kalau orang Kristen yakin dia sudah di dalam Tuhan, dia kalau meninggal di dalam Tuhan bersyukur. Itu bukan kerugian,
Dia hanya beristirahat. Kalau beristirahat jangan digangguin dong. Haleluya. Enggak bisa ditangis-tangisi. Itu kalau orang beriman secara sungguh-sungguh. Haleluya. Masa orang naik tingkat kita mau tangis-tangis? Enggak usah dah. Tapi kalau nangis terharu ya gak apa-apalah. Ya, nangis sukacita. Karena orang juga bersukacita keluar dari mata. Betul. Dia ada kan gitu, tapi nggak semua. Tapi sebagian ada. Jadi kita nggak persoalkan saudara-saudaraku. Tetapi bagi orang yang sudah yakin maut dikalahkan, maka saudara-saudaraku, kalaupun orang masuk di dalam beristirahat itu, maka kita tidak harus berduka cita seperti dunia ini. Iya. Jadi kalau orang Batak, tidak usah harus mengakui. Nah, jadi kita berkata semua yang Tuhan perbuat itu adalah baik. Berani seluruh. Haleluya. Praktik ya. Iya, mana tahu bisa terjadi, karena segala sesuatu semuanya bisa terjadi. Jadi kemenangan di dalam kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas maut atau kematian. Sama dengan kepada Yesus hari ketiga, maut tidak berkuasa. Orang percaya kepada Tuhan juga maut tidak berkuasa. Kalaupun mereka masuk dalam kubur, itu namanya hanya beristirahat sementara sampai Tuhan nanti menjemputnya. Ini saudara-saudaraku, orang beriman beda, hidupnya semua beda, dan juga yang menjadi motor hidupnya juga beda. Sampai di dalam menghadapi, kalau terjadi kematian itu bukan harus ditangisi secara menyesali. Kita tidak boleh menyesali rencana Tuhan. Kita tidak boleh menyesali perbuatan Tuhan. Kita tidak boleh menyesali pekerjaan Tuhan. Siapa kita? Tapi kita boleh berkata, kehendak Tuhanlah yang jadi. Terpujilah nama Dia. Haleluya. Makanya Ayub itu, saya melihat dia hartanya habis, ribu-ribuan itu, kambing domba, lembu sapi, dan segala macam lagi. Karena dia orang kaya kampung dulu. Kalau sekarang orang kaya punya mobil, punya helikopter, punya segala macam. Tapi kalau dulu Ayub mungkin belum ada di situ mobil, mungkin belum ada orang bikin helikopter. Jadi itulah kekayaan dia. Ya, mulai dari kekayaannya habis itu apa? Anak-anaknya semua habis berapa? 7 laki. Nah, terus habis itu apa? Habis itu sakit. Haleluya. Mati ya? Apa yang mati? Di situ ya. Haleluya. Ditunggu dulu apa bagaimana? Masih bisa hidup kan kira-kira? Santai. Semua ada waktunya. Ini disuruh istirahat sebentar. Rest. Oke. Ya. Oh, ini mati. Ini di. Haleluya. Yang mana aja. Semua bisa. Tapi kencangin dikit. Soalnya suara saya kecil. Kalau suara Pak Silaban bebas. Itu kalau dia buat. Bismillah.
Ini mantap lah. Jadi tadi kita sudah lihat beda orang percaya dengan orang yang tidak memiliki Tuhan. Ya, kita juga dengan yang lain yang terlalu kencang Bapak. Minum. Ya, kita juga berbeda dengan kepercayaan agama lain. Ya, tapi dari kita sudah dengar karena ada kebangkitan Yesus, semua nabi yang dipercayai agama lain tidak ada yang bangkit. Iya, sampai mana-mana pun itu, yang bangkit itu hanya satu, itulah Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara-saudara. Sebabnya orang Kristen harus beda sendiri. Kita harus berkata, terpujilah Tuhan di dalam segala rencananya. Jadi kita harus berkata, semua sudah diatur oleh Tuhan. Sampai langkah kita juga diatur oleh Tuhan. Jadi kita bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Siap diatur oleh Tuhan? Iya, makanya kita menyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku, memimpinnya. Ya, itulah Bang dunia. Ya, jadi hati kita tidak boleh takut. Hatiku tetap tenang teduh. Ya, jangankan gelombang, kematian pun. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan ya, semua rencana Tuhan rencana yang baik. Ke tempat gigiku dihantarnya, tidak sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru. Itu ending terakhir. Sekarang Bapak masih di surga, tapi pada akhir sekali nanti turun dari surga. Haleluya. Ya. Saya lihat dari Alkitab, Yesus juga duluan turun nanti, tapi dia langsung turun ke udara. Baru gereja Tuhan, bukan GTD maksud saya ya, orang yang menang itu gereja Tuhan. Tapi GTD juga kalau semuanya menang ya juga. Haleluya. Semua pun, siapapun, bukan cuma yang organisasi GTD, siapapun orang GTD juga, biar namanya gereja Tuhan, tapi kalau nggak menang ya hancur juga. Ya, jadi semuanya nanti akan diangkat. 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita nggak usah baca 16-17. Nanti pada waktunya Tuhan datang, maka orang-orang akan diangkat. Kita yakin? Amen. Kita akan diangkat, baru bertemulah di udara. Itu Yesus turun ke udara, kita naik ke udara. Nah, saya yakin disitulah pesta nikah anak domba Allah. Dan disitulah nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Jadi ini bukan di surga ya, pertemuan di udara. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar,
adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Disitulah pesta nikah anak domba Allah. Jadi kalau mau ikut dalam pesta nikah anak domba Allah, nggak usah tunggu undangan kayak di bumi ini. Tidak ada. Hidup yang tidak bercacat celah, tidak ada dosa yang memberati, itu dia naik. Itu tiketnya. Makanya perjalanan rohani kita ini bukan cuma keluar masuk gereja, saudaraku. Harus sampai darah Yesus menyelesaikan semua kekurangan kita, dosa kita, dan firman Tuhan yang kita turuti. Baru itu membawa kita naik. Dan nanti, saudaraku, tidak langsung ke surga. Justru di dalam kitab sebelum Wahyu, apa sih? Yudas. Dalam kitab Yudas, nanti Yesus turun bersama-sama orang kudus. Kalau kita cari dulu ayat itu, biar semuanya bisa melihat. Ya. Enggak, ya. Coba baca. Bilang dulu apa tadi, Yudas berapa? Yudas 1 ayat 14. Iya, ayat 14. Ya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, Ya. telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Iya. Jadi yang naik itu nanti beribu-ribu, saudaraku. Tapi bukan ke surga. Bertemulah di udara. Baru turun nanti. Kemana mereka? Kerajaan 1000 tahun. Memerintah bersama Yesus. Haleluya. Iya, ini saudaraku. Ada di pemerintahan Yesus. Itulah sedikitnya. Ya. Karena siapa yang diperintah yang penting dalam pemerintahan itu kita ada. Gitu, saudara-saudaraku. Baru nanti sudah selesai itu, ya, iblis kalah total. Dia masih datang mengganggu dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau sudah kerajaan 1000 tahun itu berakhir, nanti anak-anak Tuhan bersama Yesus naik. Dan di bumi ini turunlah api dan kesanalah iblis dicampakkan. Dan itu kekal selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 7 mulai sampai 10. Ayo. Wahyu 20 mulai ayat 7. Ya. Iblis dihukum. Iya. Dan setelah masa 1000 tahun iblis berakhir, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini sudah. Jadi tadi kuasa kebangkitan itu adalah meterai daripada maut ataupun kematian dikalahkan. Ini yang pertama. Baru yang kedua, iblis dikalahkan. Hanya iblis dikalahkan untuk saat ini belum total. Karena kalau total baru nanti di sesudah kerajaan 1000 tahun. Nah itu benar-benar tenggelamlah untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana kemenangan kita sekarang? Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi kita sekarang berkuasa. Kalau benar-benar hidup dalam Tuhan, mengimani, hai iblis, pergi
lari dia. Haleluya. Nah, itu kekalahannya sekarang. Tapi kalau kekalahan total, nanti sesudah 1000 tahun. Haleluya. Kalau itu habis total lah dia. Gak bisa lagi kemana-mana. Kalau sekarang masih bisa. Kita pun kalau tidak setia, tidak sungguh-sungguh, masih bisa ditarik. Jangankan sekarang, saudara-saudaraku. Nanti juga dalam kerajaan 1000 tahun, dia masih, tadi coba baca itu. Ayat 7. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ya, jadi nanti aja masih bisa. Terus, 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Iya, jadi masih ada haknya dia, saudaraku, ingin untuk membuat manusia ini keliru. Apalagi sekarang, dia belum diikat, belum apa, masih bebas dia. Hanya otoritasnya sudah tidak seperti dulu. Ya, kalau dulu sama sekali manusia tidak bisa lawan dia. Tapi setelah Yesus bangkit oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sang penyakit sembuh. Iya. Saudara-saudaraku, dulu kalau saya lihat KKR di sini, dulu ada Osborne, ada macam-macam itu. Lupa saya namanya, banyak sekali, saudaraku. Iya, iya. Ada lagi Samuel yang dari Afrika itu. Nah, ada lagi di Indonesia, ya, Simon itu dari Manado. Ada lagi sekarang orang Batak, Risuli Lubis. Ya, dia pakai Tuhan, saudara-saudara itu. Bisa, karena ke situ ya arahnya. Saya juga dulu, wah, itu saudaraku, nggak ada kita pikir. Ibu Gembala ini kalau ingat dulu gini, saya lagi sendiri, nggak ada yang saya pikiri. Saya temani bukan siapa-siapa. Ada orang yang tangannya puntung dulu, bekas kusta. Jadi jari-jarinya sudah habis. Jadi biarpun dia enggak buka jari, memang udah puntung. Jadi tangannya itu kayak dikepat terus. Enggak punya jari lagi. Ini saya bawa kakak yang berbuah ke kampung orang. Ya apa saudaraku? Jadi gimana? Saya bawa itu kaset radio. Jadi waktu baru habis pasaran, saya pinjam itu toanya tukang obat dulu kan, dengan toa. Di kampung itu, cuma ya, syukur ya saat itu Tuhan kasih hikmat. Kami sudah ambil surat dari kepala kampung di situ. Nah, itu kami doakan saudaraku, siapa yang sakit datang. Di kampung itu suaranya begitu juga. Kita berani, banyak disembuhkan Tuhan. Tapi yang di situ datang satu kampung nyerang, bawa golo, bawa pisau. Tapi kami nggak takut sama sekali. Ada Tuhan yang menyertai saudara-saudara. Buktinya sampai sekarang masih hidup. Ya itu terjadi. Itu tanya. Dulu itu tahun 72 kalau kira-kira begitulah. Ya jadi dari Lumajang itu sudah dekat ke Malang Selatan itu. Ya itu saudara-saudara yang kasih. Jadi bagi kita ada kuasa Tuhan. Hanya iblis itu belum sebagai yang akhir. Sebagai yang akhir tadi kita sudah dengar, setelah 1000 tahun itu gereja yang menang mereka terangkat.
Dan saya yakin itulah kita masuk ke Yerusalem baru. Haleluya. Ini urutannya, saudaraku. Iblis sudah dibakar selama-lamanya. Udah terakhir. Tidak bisa lagi kemana-mana. Kalau sekarang, kalau kita nggak mau hati-hati, biarpun dia nggak ada karingnya, tapi dia masih kuat, saudaraku. Ya, sengatnya juga mungkin nggak ada lagi bikin dia kekuatan seperti awal. Tapi kalau kita lemah, dia masih bisa, saudaraku, mengalahkan kita. Ya, sebab hanya nama besarnya dia, kalau orang Kristen tidak menjaga kekudusan, masih bisa ketakutan dan kalah. Tapi kalau kita kuat teguh, terlebih dewasa rohani, sekarang berapapun iblis nggak berkuasa atas kita. Ini saudaraku. Ini sebabnya jangan Kristen yang asal-asal, harus yang bersungguh-sungguh. Siapapun kita, ya, yang remaja juga, ya, yang anak kecil juga, makanya sudah dibikinkan sekolah minggu biar ngerti. Muda-mudi, ya, kaum ibu, kaum bapak, biarpun nggak pernah maju ke depan seperti kamu hari dengan kalah, harus kuat. Amin. Oh, bapak-bapak ini cuma Pak Martin apa dia? Haleluya. Aduh, baru dikit. Udah deh, tapi dalam hatinya aku dengar kok. Haleluya. Iya. Ada yang melawan dalam hati enggak ya? Ya, iblis sudah kalah. Jadi kita menang dengan kuasa kebangkitan Yesus. Jadi mau dikalahkan, iblis dikalahkan, pengharapan kita diteguhkan. Tadi yang kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Meterai iman kita. Jadi ada meterainya. Nah, saudara-saudaraku, jadi sudah 3. Satu tadi, maut dan kematian dikalahkan, iblis dikalahkan, dosa juga sudah diselesaikan. Kalau kita sudah mohon pengampunan penyucian darah Yesus, maka semua itu sudah diperdamaikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita berbuat baik, itu bukan bayar dosa. Kalau kita berbuat baik adalah untuk menerima upah sesuai dengan perbuatan. Haleluya. Kalau orang sono berbuat baik adalah timbang dosa. Baiknya yang banyak ini atau dosanya yang banyak. Tapi kalau kita, dosa kita nggak bisa dibayar dengan kebaikan, nggak bisa dibayar dengan duit, nggak bisa dibayar dengan perbuatan kita. Hanya satu bayaran dosa, itulah darah Yesus. Amin, saudaraku. Jadi udah berapa? Tadi maut, dosa, meterai iman, iblis. Ya, udah berapa? Udah 3 ya? Nah, 3 atau 4? Ya, 3. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Iblis sudah dikalahkan, ya, dasar iman sudah. Jadi maut, ya, meterai dari iman, iblis dikalahkan, dan dasar iman kita, dan itu juga adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama, sehingga perjanjian lama adalah saling menguatkan dengan perjanjian baru menggenapkan. Itu sebabnya kita bersyukur dalam
hari kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudaraku. Nah, sekarang kalau iblis dikalahkan, jangan takut lagi dengan iblis, saudaraku. Justru kalau kita mengimani sungguh-sungguh, sakit penyakit itu semua gak berkuasa kalau kita mengimani dengan sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang iman itu belum sampai kepada puncaknya. Kadang pemikiran, kadang ke yang lain begitu. Tapi kalau benar-benar kita mengimani, ya kuasa Tuhan pasti jadi, saudaraku. Ya, iblis sudah dikalahkan. Ya, kalau sakit penyakit semua adalah berasal dari dosa, tapi dosa juga sudah diselesaikan. Sebabnya, saudara-saudaraku, Tuhan juga tolong kita. Tapi kalau iman kita harus masih ditunjang dengan hal-hal ya penopang yang dipikirkan oleh manusia, yaitu bagaimana keteguhan seseorang. Tapi kalau orang juga mengimani, saudaraku, baginya tidak ada yang mustahil. Orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, bagi dia juga tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Tinggal sekarang kuasa kebangkitan itu biar nyata dalam kita. Berkemenangan, bersukacita. Kita harus yakin bahwa kita beda. Walau itu bukan untuk disombongkan, bukan kebanggaan, tapi justru kita harus semakin rendah hati, saudaraku. Seandainya kita memiliki seluruh dunia ini, kalau Tuhan kehendaki, justru kita harus semakin rendah hati. Tak ada yang bisa dibanggakan itu. Sedih sekali, saudaraku, kalau tidak di dalam pengertian bagaimana Yesus yang sudah berkata ya melalui firman-Nya bagi kita, hendaklah kamu memiliki perasaan yang ada pada Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan apa itu? Memasangkan diri. Ya, jadi tidak membangga-banggakan. Ini bedanya, saudara-saudaraku. Ini harus. Dan itulah selalu menjadi pandangan kita, saudaraku. Yesus yang sudah bangkit itu, ya, mulai dari dia datang, ya, mulai dia kedatangannya itu, yaitu mengosongkan diri. Nanti, saudaraku, dengan dia menjadi manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan taat, setia sampai mati. Baru Filipi 2 ayat 9. Kita mau baca bersama itu, ayo. Dapat Filipi 2 ayat 9. Sudah ya? 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Jadi, saudaraku, tidak asal dapat, ya. Kalau nanti nama kita tertulis di surga, itu udah, nih, namamu udah tertulis sejak begitu. Harus kita terima firman dan setia di dalamnya. Itu mencatat nama kita. Haleluya. Sama dengan Yesus, dia sangat ditinggikan dan nama segala nama itu diberikan kepadanya karena mulai rendah hati dan bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan taat sampai mati.
Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Haleluya. Apa sebabnya nama kita tertulis? Adalah karena kita setia, berani mengutamakan firman dan melakukan. Itulah sebabnya nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Sebagaimana Yesus yang setia, kita harus setia kepadanya melalui firman-Nya. Dan kalau di dalam pelajaran, melalui kita mengawali beriman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, dikubur kehidupan lama kita, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita berserah, berdoa, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini seringkali kita kurang, saudaraku, berdoa mohon dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena sesudah 10 hari Yesus bangkit, apa yang terjadi? Ya, Yesus menampakkan diri 10 hari baru. Selanjutnya 40 hari. 40 hari. 10 hari apa? Berdoa. Iya, berdoa 10 hari. Di mana? Di Yerusalem. Begitu ya? Iyalah. Berdoa 10 hari. Nanti kita baca yang sekarang. Iya, saudara-saudara. Jadi Yesus menampakkan diri 40 hari. Habis itu murid-murid disuruh berdoa. Yesus naik ke surga, murid-murid disuruh apa? Berdoa 10 hari. Jangan kamu pergi kemana-mana sebelum kamu dipenuhi oleh Roh yang diutus dari yang Maha Tinggi. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan ini, ya suatu waktu kalau saudara-saudara rindu, kita berdoa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mau enggak? Setuju. Semua setuju. Haleluya. Semua mau. Ya, kalau semua mau pasti kita bikin supaya ada doa dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin itu disebut jangan pergi kemana-mana sebelum dipenuhi. Lah kita udah kemana-mana belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebenarnya kita boleh kemana-mana dipenuhi dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Haleluya. Dan ini sangat baik, saudara-saudaraku. Ya, sehingga setiap langkah kita ada Roh Kudus yang menyertai, memberikan hikmat, memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita wibawa surgawi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya semua kita harus merindukan itu, mulai dari kematian Yesus dan hari ketiga bangkit. Baru dia menampakkan diri 40 hari. Baru 10 hari murid-murid itu berdoa dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Dan itu dipenuhi dengan Roh Kudus itu sebagai meterai juga bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ini saudaraku. Karena apa? Sebelum kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada kehendak Tuhan, gak bakalan dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus benar-benar semua total keinginan hati kita. Ya. Kalaupun nanti suatu waktu berubah, itu tersendirilah. Tapi kalau untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, harus total menyerahkan keinginan dan kehendak segala kehidupan kepada Tuhan. Itu sebabnya seperti murid-murid berdoa 10 hari, jangan pergi kemana-mana sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita sudah lihat, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita imani kebenaran firman Tuhan bahwa kebangkitan Yesus
adalah meterai daripada iman kita. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah semuanya. Saya baca sedikit lagi, saudara-saudaraku. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, silakan baca, bantu. 15. Ya. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Terus, Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. haleluya. Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dan kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sampai 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Haleluya, saudara-saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mulai 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi keturunan dari Adam itu gennya itu mati. Ya. Jadi Adam yang pertama, Adam jasmani. Jadi dilanjutkan lagi, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itu juga mendapat julukan Adam yang kedua, Adam yang rohani. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya mari semua kita berkumpul. Kalau Kristus bangkit, kita juga akan bangkit. Tetapi Kristus bangkit karena apa? Ya, dalam dirinya tidak ada dosa, dan Dia sendiri sudah mengalahkan dosa bagi manusia. Hanya pergumulan kita, jangan mau pegang dan jangan mau tinggal lagi dalam dosa. Ini saudara-saudaraku, biarpun apa yang terjadi, dihina, diolok, tetap keselamatan itulah yang kita perhatikan, yang kita pertahankan. Iblis pasti akan membuat segala sesuatu, tapi kita harus bisa berkata, kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan saya. Segala sesuatu tidak ada artinya. Saya mempertahankan kebangkitan Kristus. Kamu mau buat apapun, terserah kamu. Jadi kita tidak boleh, saudaraku, berbantah-bantah dengan siapapun. Pegang terus ini. Ya. Jadi kalau nyanyian kau siapa itu? Ya. Kamu wanita atau siapa? Ku pegang salib
Itu ya. Kuasa kebangkitan Tuhan. Iya, kuasa kebangkitan Tuhan. Iya. Jadi saudaraku banyak nyanyian itu. Guru, ada Tuhanku. Salahku dapat ampun dosa. Itu penghiburan bagi kita, melebihi dari semuanya. Dunia ini cuma sebentar, mau dihina, mau diolok, itu urusan dialah saudara-saudaraku. Ya, berteguhlah di dalam Tuhan. Bahkan berdoalah supaya semua yang dekat dengan kita juga dimenangkan oleh Tuhan. Sama dengan kebangkitan Yesus, semua murid-muridnya ikut juga, mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Imannya, pengharapannya. Itu sebabnya walaupun Yesus meninggalkan mereka, sampai sekarang semua berjalan dengan baik. Kita juga jemaat Maranatha harus berjalan dalam iman kebangkitan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kita. Mari kita datang kepada Tuhan.